Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Gifari. Saya program studi dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan NPM 20501-003. Kali ini saya akan melakukan Q&A tentang Pancasila seperti yang telah ditugaskan ya. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Saya akan jawabnya langsung. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Jika dilihat dari segi sejarahnya, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato Bung Karno inilah yang pertama kali menjadi dasar sebuah Pancasila lahir dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan naskah proklamasi. Dari segi politik, sesuai yang sudah dijelaskan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Akibatnya semua sumber hukum akan bertumpu pada Pancasila sesuai dengan nilai-nilai yang terkandungnya. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman hidup bagi masyarakat, yang sifatnya Pancasila sebagai ideologi adalah terbuka. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak bersifat utopis atau pragmatis. Lambang dari Pancasila itu sendiri adalah burung Garuda yang membawa perisai dalam makna sila-sila Pancasila dan mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, naskah asli Pancasila ini berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila menjadi dasar negara kita? Karena Pancasila itu selain sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila juga menjadi peran vital sebagai pedoman setiap aktivitas di berbagai bidang masyarakat di Indonesia. Dikarenakan kefleksibelannya dalam mengikuti perkembangan zaman, serta kemampuannya dalam mencakup semua jajaran lini masyarakat, sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertanyaan ketiga adalah, apakah setiap warga negara sudah paham Pancasila? Jika dilihat dari situasi sekarang ini, mungkin saya mengatakan belum ya. Dikarenakan apa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang diawali dari kurangnya rasa menghargai antara agama yang satu dan agama yang lainnya, suku yang satu dan suku yang lainnya, ras yang satu dan ras yang lainnya. Kemudian mereka juga belum paham apa itu nilai-nilai Pancasila ya. Mereka belum bisa mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Karena apa? Contohnya banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah, mereka juga sekarang kurang sekali bergotong royong. Bahkan mereka seringkali menciptakan keributan yang lainnya ya. Nah, jadi menurut saya itu masyarakat kita belum paham betul apa itu Pancasila. Kemudian pertanyaan yang keempat, melihat kondisi saat ini, apa yang harus dilakukan dalam menyosialisasikan Pancasila? Jika dilihat dalam situasi hari ini, sulitnya kita ya untuk bertemu bertatap muka manusia dengan manusia lagi. Mungkin saya akan membuat poster atau artikel dalam teks yang
sedikit lebih singkat dari artikel yang sebenarnya. Karena apa? Saya ingin membuat artikel itu sedikit lebih singkat untuk masyarakat agar tidak bosan dan tidak malas membacanya. Dan kemudian saya akan membuat semenarik mungkin tentang Pancasila agar bisa dipahami dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Serta saya akan membuat poster digital, tentunya dilihat dari segi perkembangan zaman saat ini, media elektronik maupun gadget dan lain-lain sedang merajalela. Jadi saya berpikiran untuk membuat poster karena poster itu gampang sekali disebarluaskan lewat media sosial, lewat internet, web dan lain-lain. Nah, itu cara saya untuk menyosialisasikan Pancasila. Kemudian pertanyaan terakhir, sebagai calon guru PKN, apa strategi Anda dalam memberi pemahaman tentang Pancasila? Tentunya selain hal-hal yang saya lakukan di pertanyaan sebelumnya, yaitu membuat artikel dan membuat poster, tentunya saya sendiri akan langsung berbicara, saya sendiri akan langsung menjelaskan tentang apa itu Pancasila, apa itu nilai-nilainya, dan saya akan menjabarkan, menjelaskan secara detail, secara jelas nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila, mengapa kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya saya juga akan membuat penjelasan tersebut tidak begitu tertitik beratkan kepada Pancasila itu sendiri. Maksud saya seperti ini, saya tidak akan memfokuskan setiap bahasan saya kepada Pancasila, tapi saya selingi dengan pesan-pesan yang saya sampaikan. Jadi para pendengar dan para audiens itu tidak mudah bosan dan tidak mengantuk saat saya berbicara ataupun saat mendengarkan saya, ya, gitulah. Nah, kemudian sebagai calon guru juga saya akan mencontohkan apa-apa saja yang harus diimplementasikan terhadap kehidupan kita di sehari-hari. Saya akan menyontohkan itu terlebih dahulu, kemudian mudah-mudahan bisa dilihat oleh orang banyak dan siswa-siswa yang lainnya misalkan. Nah, itu menjadi salah satu strategi yang sangat baik menurut saya, karena dibandingkan memang sih teori itu harus sebanding dengan praktiknya, namun jika kita merasa sebelah lebih paham teori tapi tidak mengetahui praktik, itu sama saja dengan bohong. Saya akan berusaha untuk menjadikan diri saya contoh yang baik dalam mengimplementasikan Pancasila agar bisa ditiru dan dilakukan oleh orang lain. Karena sejatinya orang lain itu gampang meniru gaya orang lain. Baik, sekian dari saya dalam menjawab Q&A ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam berbicara dan kalimat-kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah memperhatikan saya. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.